Indonesia Indie menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 29 Juli 2025. Sari berita, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Kupang terus menggenjot inovasi PPTIN UMKM guna mempercepat perizinan dan peningkatan kualitas produk UMKM di bidang obat dan makanan. PT Pelni Cabang ND serahkan 2 motor sampah untuk masyarakat. Bersama saya Angela Booth, inilah berita selengkapnya. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kupang terus menggenjot inovasi PPTIN UMKM 6-in-1 guna mempercepat perizinan dan peningkatan kualitas produk UMKM di bidang obat dan makanan. Laporan Lady Badin. Inovasi ini menjadi langkah strategis untuk membantu pelaku usaha kecil memperoleh izin edar secara lebih cepat, mudah, dan terpadu. PLT Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kupang, Yosep Naklau menjelaskan bahwa inovasi ini telah diluncurkan sejak 2021 lalu, namun kini dikembangkan lebih luas seiring dengan dukungan pemerintah Provinsi NTT terhadap produk unggulan daerah. Melalui sinergi lintas instansi seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Agama, program ini memfasilitasi UMKM dalam proses legalisasi produk termasuk sertifikasi halal dan akses pasar. Upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai instansi dalam rangka percepatan perizinan usaha, percepatan perizinan obat dan makanan dari UMKM. Kita tahu bahwa untuk sampai pada produk itu bisa diedarkan, perlu ada nomor izin edar. Hingga 2024, ratusan UMKM telah mendapat pendampingan dari Balai Besar BPOM Kupang dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Yosef berharap tidak ada lagi produk UMKM yang beredar tanpa izin demi menjaga keamanan dan mutu bagi para konsumen. Badan POM hadir bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk mendampingi UMKM kita supaya produknya naik kelas, produknya dapat izin edar, mereka punya akses pasar yang lebih luas dan pada gilirannya tentu ekonomian di masyarakat. Program inovatif ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan UMKM berbasis keamanan dan mutu produk. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Guna memperkuat promosi pariwisata daerah, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kini tengah mengembangkan Tourist Information Center sebagai pusat informasi wisata terpadu yang siap membantu wisatawan mengakses layanan secara mudah dan aman. Laporan Ricardo Skota. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengintensifkan upaya promosi pariwisata dengan menghadirkan Tourism Information Center atau TIC sebagai langkah strategis baru. TIC dirancang sebagai pusat layanan informasi wisata terpadu yang bertujuan memperkuat citra NTT sebagai destinasi unggulan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Noldi Hosea Pelokila menjelaskan kehadiran TIC akan mempermudah wisatawan dalam mengakses berbagai informasi penting seputar pariwisata di NTT. Informasi tersebut mencakup destinasi wisata, transportasi, akomodasi, hingga kalender event budaya yang tersebar di berbagai kabupaten. Selain memberikan kemudahan akses informasi, TIC juga diharapkan dapat meminimalisir kasus penipuan terhadap wisatawan yang selama ini masih sering terjadi. Kami ini akan menjangkau seluruh wisatawan yang ada di seluruh dunia. Karena kita tidak mungkin mengirimkan brosur atau foto ini secara fisik ke berbagai negara. Tetapi dengan pemasaran digital ini, maka kita dapat menjangkau. Terus yang kedua, kita punya persoalan hukum. Banyak wisatawan itu secara faktual mereka tertipu oleh banyaknya
promosi oleh operator yang ada di media sosial yang ada. Mereka lihat itu jargonnya, kampanye begitu bagus, mereka langsung bertransaksi dan ternyata pada saat ke destinasi ternyata itu bodong. Saat ini TIC masih hadir dalam bentuk website yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Namun ke depan, pemerintah merencanakan pengembangan TIC ke dalam bentuk aplikasi digital yang lebih interaktif. Aplikasi ini nantinya akan terintegrasi dengan berbagai mitra, termasuk pelaku UMKM dan pemerintah kabupaten kota di seluruh wilayah NTT sebagai penyedia konten informasi. Berdasarkan data terakhir, jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTT telah mencapai 1,5 juta orang. Pemerintah Provinsi NTT berharap pelayanan pariwisata dapat menjadi lebih profesional, terstandarisasi, dan pada akhirnya meningkatkan angka kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. RRI ND, Ricardo Skota melaporkan. Semarak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur terus berlanjut dengan berbagai kegiatan, termasuk jalan sehat bersama dan aksi bersih-bersih pantai. Selengkapnya laporan Rovinus Wula. Agenda ini menjadi rangkaian penting menjelang puncak perayaan pada 30 Juli 2025 mendatang. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Valentinus Mujurutu, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan ini bukan hanya menjadi program dinas tetapi telah menjadi tradisi bersama koperasi berbadan hukum di Ende. Semua koperasi ikut terlibat bersama Dekopinda termasuk pembiayaan kegiatan. Hal tersebut disampaikan Valentinus kepada RRI Jumat 25 Juli 2025. Valentinus menjelaskan kegiatan peringatan mencerminkan sinergi kuat antar koperasi dan pemerintah daerah dalam memajukan sektor ekonomi kerakyatan. Puncak acara akan digelar dalam bentuk tatap muka antara Bupati dan Wakil Bupati Ende bersama seluruh gerakan koperasi. Untuk kegiatan Hari Koperasi, dan ini sudah tradisi dan sudah jadi kewajiban teman-teman gerakan, bahwa Hari Koperasi itu bukan urusan dinas koperasi. Ini urusan semua koperasi-koperasi terlibat, mereka bersatu dengan Dekopinda, Dewan Koperasi Indonesia di daerah. Mereka urus penelitian baik dengan dari gerakan sendiri maupun dengan pembiayaan juga itu dari koperasi-koperasi yang ada. Mereka bersinergi untuk membuat kegiatan Hari Koperasi ini. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Manajer Koperasi Obormas Petrus Sanimaran menyebut kolaborasi ini sudah menjadi agenda tahunan. Ia menegaskan bahwa seluruh koperasi aktif dilibatkan dalam berbagai persiapan dan pelaksanaan kegiatan, mulai dari pemasangan umbul-umbul, baliho hingga penilaian koperasi berprestasi. Ia mengatakan hasil penilaian tersebut akan diumumkan dan diberi penghargaan pada puncak acara. Kegiatan Jalan Sehat Bersama menjadi salah satu agenda yang paling meriah dengan titik start dari halaman kantor Bupati Ende dan finish di Pantai Kota Raja. Acara tersebut diikuti oleh gerakan koperasi, organisasi perangkat daerah, serta masyarakat umum. Untuk mensukseskan kegiatan ini, maka dibentuklah panitia dan saya sendiri dipercayakan untuk menjadi ketua panitia. Untuk tahun ini, untuk kegiatan Hari Ulang Tahun Koperasi yang ke-78 sendiri untuk tingkat Kabupaten Ende, itu kita ada beberapa rangkaian kegiatan. Itu mulai dari yang pertama ada pemasangan spanduk dan umbul-umbul dan juga baliho di tempat-tempat strategis dan juga di masing-masing koperasi, gerakan koperasi. Kemudian juga ada kegiatan penilaian koperasi berprestasi yang nantinya itu akan diserahkan pada hari puncaknya nanti yang direncanakan di tanggal 30 Juli nanti. Petrus mengatakan setibanya di Pantai Kota Raja, peserta kegiatan langsung melanjutkan dengan aksi bersih-bersih bersama Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran organisasi perangkat daerah. Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, bukan hanya soal koperasi tetapi juga tanggung jawab sosial. Petrus juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat termasuk Dekopinda, organisasi perangkat daerah, serta masyarakat yang ikut terlibat meriahkan peringatan Hari Koperasi. Hal ini bukti nyata bahwa koperasi bukan hanya milik segelintir orang, tetapi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. RRI Ende, Rovinus Wula melaporkan. PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Ende menyerahkan 2 unit motor sampah roda 3 bagi masyarakat. Bantuan ini disalurkan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai wujud dukungan sosial di daerah operasional. Soimam melaporkan.
Kepala Cabang PT Pelni Ende, Ade Dinar Nugroho Pamungkas, menyerahkan langsung bantuan kepada masyarakat di halaman kantor Pelni Cabang Ende. Motor roda 3 diterima oleh Ketua RT 023 Kelurahan Danga dan Ketua Karang Taruna Kelurahan Matopaga. Dikatakan program TJSL bertujuan mendukung kegiatan sosial masyarakat, termasuk layanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Melalui TJSL, kami berharap bantuan kendaraan sampah roda 3 ini dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh RT dan Karang Taruna. Kami ingin hadir tidak hanya sebagai perusahaan pelayaran, tapi juga sebagai mitra dalam pembangunan sosial masyarakat. Kami berharap sinergi yang telah terbangun ini dapat terus ditingkatkan sehingga kehadiran kami PT Pelni bisa memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah Ende. Menurutnya, motor sampah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja warga dalam menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing. PT Pelni juga mendorong agar bantuan tersebut dikelola dengan baik demi kemanfaatan jangka panjang. Ditambahkan, program TJSL PT Pelni berfokus pada 4 pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Perusahaan berharap kolaborasi dengan warga terus terjalin untuk menciptakan dampak sosial yang luas dan berkesinambungan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kita beralih ke Kabupaten Ngada. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngada menggelar sosialisasi dan dialog bersama para pedagang di Kota Bajawa untuk menyelaraskan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan mensinkronkan pelaksanaan peraturan daerah dengan kondisi para pedagang yang membutuhkan akses mudah bagi konsumen dalam membeli kebutuhan hidup. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Boleh di wilayah pinggir juga tidak apa-apa. Intinya kan dekat pemukiman, biar aksesnya tuh cepat. Sosialisasi yang berlangsung di Aula Seta Ngada pada Selasa lalu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha dan memperkuat pemahaman pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara dan bagian dari pelaku ekonomi. Sosialisasi ini juga menjadi langkah preventif untuk menghindari potensi pelanggaran dan mendorong penegakan hukum secara persuasif dan efektif. Kegiatan ini juga dapat mensinkronkan pelaksanaan peraturan daerah dengan kondisi para pedagang yang membutuhkan akses mudah bagi konsumen dalam membeli kebutuhan hidup dengan kondisi yang saat ini banyak mengalami penurunan omset akibat melemahnya daya beli masyarakat. PLT Kepala Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Ngada Todis Reo mengatakan pelaksanaan perda tetap dijalankan agar para pedagang dapat menempati tempat yang sudah disiapkan pemerintah agar tidak terjadi kemacetan maupun masalah lainnya. Sasarannya lebih dikhususkan kepada pelaku usaha, dalam hal ini para pedagang terutama yang berjualan sayuran, ikan dan juga ayam yang sejauh ini mereka tidak menempati pasar yang telah disediakan, sehingga fenomena akhir-akhir ini para pedagang berjualan di area sekitar pasar kota. Sehingga diharapkan dengan sosialisasi ini mereka bisa kita atur, kita tata untuk melakukan kegiatan perdagangan pada tempatnya. Sementara salah satu pedagang ikan Berto lalu sangat berharap agar ketersediaan pasar dekat pemukiman warga sehingga mudah diakses dan banyak didatangi oleh pembeli. Hal ini bisa memberikan sedikit keuntungan demi pemenuhan kebutuhan hidup dan keberlanjutan usaha mereka. Harapan kami yang lebih besar kepada pemerintah setempat untuk bisa memberikan solusi yang terbaik buat kami para pedagang. Kita harus berdekatan dengan pemukiman yang banyak begitu supaya aksesnya tuh cepat. Boleh di wilayah pinggir juga tidak apa-apa. Intinya kan dekat pemukiman biar aksesnya tuh cepat. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para pelaku usaha di Kecamatan Bajawa dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Pemahaman yang baik terhadap aturan diyakini dapat mengurangi potensi gesekan dan pelanggaran di lapangan sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang aman dan berkelanjutan. RRI Endeferi Soo melaporkan. Informasi terakhir pendengar, Ketua Akuatik Indonesia Kabupaten Ende ajak para atlet renang untuk giat dalam latihan untuk meraih prestasi. Laporan Nikolaus Makumeli. Sukses menggelar kejuaraan lomba renang antar pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA memperebutkan Piala Bupati Ende tahun 2025, Ketua Akuatik Indonesia Kabupaten Ende, Stefanus Agu, mengajak para atlet yang turut dalam kompetisi tersebut untuk lebih giat lagi dalam berlatih, sehingga mampu bersaing dengan atlet-atlet renang lainnya di luar Kabupaten Ende. Menurutnya, pentingnya prestasi non-akademik melalui jalur olahraga renang. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung bagi para atlet berprestasi apabila hendak mengikuti tes kepolisian maupun TNI serta sekolah kedinasan lainnya. Dirinya mengajak para atlet agar memahami pentingnya prestasi di luar akademik serta menekankan kedisiplinan dalam berlatih sehingga mampu meraih prestasi yang lebih gemilang dan dapat diutus pada event Porprov maupun PON mendatang. Tujuan dari penyelenggaraan turnamen ini, anak-anak semua dan para pelatih serta para orang tua dan Bapak Ibu guru, saya harap bisa memahami benar bahwa tujuan seleksi ini merupakan agen seleksi. Karena apa? Di depan mata kita, Kabupaten Ende akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi di Kupang pada tahun 2026 nanti, dan Kabupaten Ende mengikutinya, dan salah satu cabang olahraga yang dilombakan adalah renang. Saya pastikan, sekali lagi saya pastikan, Kabupaten Ende akan mengambil bagian dalam perlombaan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi tahun depan. Jadi anak-anak sekalian, Bapak Ibu pelatih, para orang tua, jangan membiarkan prestasi yang sudah mereka dapat ini redup. Adapun kegiatan lomba renang antar pelajar yang digelar oleh Akuatik Indonesia Kabupaten Ende selama 2 hari tersebut berjalan sukses dan ditutup secara resmi oleh Ketua Akuatik Indonesia Kabupaten Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar RRI, sekian Warta Berita pagi hari ini edisi Selasa 29 Juli 2025. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Wood mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.